Sorry saya nggak bisa on cam karena internetnya nggak stabil. Oke, materi terakhir terkait ini ya, tabel interlocking ya. Cuman baru gambar apa emplacement. Bener ya? Kalau apa di layar udah muncul slide kosong? Muncul, Pak. Oke, teman sebelumnya apakah ada pertanyaan yang belum jelas? Baik. Nah, kalau kayak gini ada yang ngerti nggak? Atau ada yang belum paham? Nih, kenapa ini hijau, kenapa merah? Atau udah paham? Ini poinnya persinyalan sih sebenarnya. Kalau udah paham, saya nggak jelasin. Kalau belum paham, saya jelasin. Cuman ini harusnya ngerti, harusnya sih harus paham ya, karena teman-teman eh, kuliah di teknik perkeretaapian, kalau nggak paham ini fatal banget gitu. Kalau saya di Trisakti Mas TTD, soalnya ini saya tekanin harus bisa. Tuh, nah kalau teman-teman udah pernah belajar, berarti kita skip. Kalau belum, eh, saya coba terangin gitu. Kalau misalnya udah paham, kita lanjut ke table interlocking. Ya, oke, oke siap. Jadi gini, teman-teman ya, kalau nanti kalian skripsi ngambilnya operasi itu kayak gini nih udah harus paham. Jadi saya nyidang anak-anak di kampus lain itu banyak yang belum terlalu paham. Padahal ini eh, apa ya kayak dasarnya lah untuk di perkeretaapian. Oke, kita nggak usah peduliin gambar 2 3 4 ya. Kita pakai yang slide satu aja. Yang gambar nomor satu. Jadi ini ada dua kereta nih, teman-teman. Ini kereta ini mau diberangkatkan ke stasiun B.
Kemudian di perkeretaapian itu ada namanya blok terbuka sama blok tertutup. Kalau blok terbuka itu hijau kayak gini. Normal sinyalnya itu warnanya hijau. Tapi kalau blok tertutup itu normalnya warnanya merah kayak gini. Yang B203, B202, B201 itu kan merah. Nah, kalau yang bawah itu yang hijau-hijau ini berarti blok terbuka. Ini blok tertutup. Bedanya apa? Bedanya kalau blok terbuka itu kereta lewat sinyal dia otomatis akan berubah aspek. Jadi normalnya hijau, jadi kereta akan bisa lewat gitu. Tapi kalau merah berarti dia kereta bisa lewat kalau udah diizinkan sama PPKA. Itu tuh blok tertutup. Dan blok tertutup tuh artinya dari stasiun A ke B nggak boleh ada kereta yang lain, hanya ada satu kereta. Tapi kalau blok terbuka itu boleh ada kereta yang lain. Gitu. Tapi kalau kayak gini karena satu arah jalur tunggal berarti kereta yang lain ya searah otomatis dari A ke B. Nah, ini kereta yang warna ini, saya nggak bisa di slide gede banget. Ini masih full screen nggak di layar teman-teman yang muncul? Atau udah nggak full screen? Ini kereta yang ungu nih, saya majuin kayak gini gerak nggak di layar kalian? Oh, gerak, oke. Itu udah sama. Jadi eh kita mau ngeberangkatin kereta yang warna ungu dari A ke B. Nah, otomatis dia harus dapat izin dulu nih si stasiun A. Jadi bahwa dia akan memberangkatkan dari A ke B. Nah, normalnya sinyal keluar itu warnanya merah, Mas. Dan itu normalnya warnanya merah. Oh, sorry. Ini normalnya merah. Nah, normalnya merah kayak gini, Mas. Normalnya merah. Nah, kemudian ini akan berubah hijau kalau si PPKA udah ngasih izin untuk dia berangkat. Ini berubah jadi hijau. Jadi hijau. Nah, syarat dia hijau adalah dia harus membentuk rute ini sebagai sinyal berangkat, ini sebagai sinyal tujuannya. Jadi si PPKA akan dua tombol, tombol di sinyal berangkat sama tombol di petak blok ini di B103. Kalau di sini udah clear, maka di sini otomatis akan berubah aspek. Tapi kalau posisinya kayak gini, misalnya ini ada kereta ya, ini ada kereta di sini. Kalau ini ada kereta di sini, otomatis B103 berubah aspeknya warnanya merah. Ini pasti berubah aspek jadi warna merah. Sampai sini paham Mas? Kenapa ini berwarna merah? Oke. Nah, kalau ini berwarna merah, otomatis ini dia nggak bisa berubah aspek hijau. Ini merah gitu. Ini nggak bisa. Jadi harus nunggu ini clear dulu. Jadi syarat pembentukan rute adalah rute tujuan harus clear gitu. Baru ini berubah aspek jadi hijau. Kita kembaliin. Nah, ini anggap hijau. Kemudian karena dia sudah dibentuk rute, nggak ada kereta yang lain juga, maka ini juga hijau. Ini hijau. Oke, dia berangkat. Nah, sampai di sini dia berangkat udah lewat dikit pun sampai di sini ya.
Nah, dia walaupun udah maju dikit, ya, sorry. Si kereta ini udah maju dikit. Nah, sorry. Jadi si kereta ini udah maju dikit, walaupun udah lewatin sinyal dikit, nih. Nah, ini udah otomatis akan berubah aspek jadi warna merah. Sampai sini ada yang belum jelas. Oke. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa bikin atau nge-trigger sinyal ini jadi warna merah? Kira-kira apa, Mas Fauzan? Siapa yang nge-trigger gitu? Oke, axle counter atau track circuit. Artinya deteksi bakal planting atau deteksi kereta yang dia akan nge-trigger sinyal itu dari hijau atau kuning berubah aspek jadi merah. Nah, kemudian si kereta ini jalan. Nah, ketika udah sampai di sini, dia nggak perlu full untuk masuk, tapi dia setengah aja atau hanya sedikit, asal dia udah nginjek track selanjutnya, artinya batas IRJ itu udah keinjak, otomatis aspek ini juga akan berubah jadi merah. Nah, jadi ada momen biasanya teman-teman itu dia suka bingung kalau misalnya kayak gini nih posisinya hijau atau merah ya. Karena memang posisi kereta itu kan panjang. Jadi dia ada momen yang dia akan nginjek dua trek sekaligus gitu. Nah, ketika di sini udah merah, kemudian ketika dia udah aspek di sini, ini otomatis berwarna merah. Yang 103 jadi warna apa? Ini, kalau di 102-nya merah. Oke. Nah, ini kuning. Nah, ini kan kita tadi ngebahas masalah blok terbuka ya, Mas. Nah, ada satu kesamaan antara blok terbuka sama blok tertutup, yaitu di sinyal masuk. Di sinyal masuk sama di sinyal keluar. Pokoknya semua aspek sinyal yang ada di area stasiun atau di area impulsemen itu normalnya berwarna merah gitu. J10, kemudian di sinyal keluar ini J32B, ini pasti akan merah. Dia akan bisa berubah aspek kalau diizinkan oleh si operator, dalam hal ini PPKA. Nah, J10 itu udah pasti merah, Mas. Karena dia, kenapa dia harus merah? Nah, kita ambil contoh gini. Ini si kereta itu B101 aspeknya kuning. Jelas ya, karena J10-nya masih merah. Nah, berarti kereta akan dapat atau harus stop di depan sinyal masuk. Kenapa dia harus menunggu di sini? Karena dia belum diizinkan masuk ke area stasiun oleh si PPKA. Ini karena di sinyal masuknya di J10-nya masih merah. Nah, ini mungkin bisa di stasiun B ini masih terdapat langsiran. Kalau di sini masih ada langsiran kereta, jelas si kereta ini harus nunggu langsiran ini selesai. Karena pernah kejadian di stasiun Cirebon, eh, si masinis melanggar persinyalan, akhirnya dia nabrak lokomotif yang sedang melakukan langsiran. Gitu. Jadi J10 ini udah pasti beraspek merah. Itu normalnya. Nanti dia akan beraspek kuning atau hijau tergantung dari si PPKA ngasih izinnya kapan. J10 beraspek hijau kalau apa, Mas? Kira-kira bisa nggak dia punya aspek hijau? Pertanda apa sih kalau J10 itu hijau? Kira-kira tandanya apa? Keretanya mau ngapain kalau si J10 ini hijau? Yang lain kalau misalnya mau bantu Mas Fauzan jawab, nggak apa-apa ya. Silakan. Kira-kira apa? Kenapa ini hijau nih, J10? Berarti pertanda apa tuh kalau di sinyal masuknya hijau? Nah, pertama itu, jadi di depannya nggak ada kereta. Artinya kalau di J10 hijau, berarti, ini sorry ya, ini.
Saya geser. Sorry. Saya copy deh. Jadi kalau misalnya ini hijau, berarti di depannya itu udah pasti otomatis hijau ya. Karena kalau di depannya merah, di J10 pasti kuning kan. Ini kan udah pasti hijau ya. Ini udah pasti hijau. Oke, ini udah pasti hijau. Artinya berarti kereta ini, ini akan berjalan langsung, Mas. Dia nggak akan berhenti di stasiun B. Jadi sebenarnya dari lihat aspek sinyal pun masinis udah paham di stasiun ini dia berhenti atau lanjut gitu, atau perjalanan langsung gitu. Jadi masinis tuh nggak perlu ngapalin di stasiun mana dia akan berhenti. Dia tinggal lihat aspek sinyal, maka dia udah paham dia harus stop atau lanjut di stasiun tersebut gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, dari sini ada yang masih bingung? Ya. Nah, ini merah kan, Mas. Kalau dia stop ya, ini berarti dia otomatis akan punya warna merah. Kemudian yang di sini aspeknya warna kuning. Gitu. Gini. Kalau posisi kayak gini, B101-nya merah. Terus ininya kuning, ini hijau. Nah, kayak gini, Mas. Kalau posisi keretanya berhenti di sini. Jadi keretanya udah siap mau masuk ke stasiun, kemudian dia lihat aspek J10-nya kuning, maka dia udah siap-siap untuk berhenti di sini. Nah, kalau dia udah berhenti di sini, aspek ini berarti akan merah. Kemudian aspek ini akan kuning. Nah, aspek ini akan hijau. Nah, seperti ini. Oke ya, ke gambar. Oke, siap. Yang lain, aman? Aman. Oke. Pokoknya kalau sinyal, ini nggak paham mah, repot lah. Teman-teman itu akan dipertanyakan kuliahnya. Karena ini dasar banget. Nggak peduli ngambil track, sarana, operasi. Ini harus paham nih. Dasar banget. Oke. eh ini rangkaian sinyal blok otomatis jalur tunggal. Kita ke jalur ganda. Ini udah muncul rangkaian sinyal blok otomatis jalur ganda. Itulah. Nah, kalau jalur ganda karena dia bisa dua arah, otomatis ketika sinyal itu istilahnya blok terbuka, maka ini akan berwarna hijau secara otomatis. Itu, ini akan berwarna hijau. Ini juga berwarna hijau. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke tabel interlocking, posisi kayak gini, hulu sama hilirnya, yang hulu yang stasiun apa, Bi? Kira-kira.
Oke. Jadi ini adalah sinyal untuk blok terbuka ya. Kenapa kita bisa tahu blok terbuka? Karena di aspek sinyalnya semuanya menampilkan warna hijau. Nah, posisinya kita ambil contoh ada dua kereta yang menuju ke stasiun yang sama. Ini yang ke warna. Oke. Jadi kereta warna ungu berangkat. Oke, posisinya seperti ini. Nah, si kereta ungu ini berangkat. Kapan kereta yang warna hijau ini bisa berangkat? Posisi kereta ungu ada di mana? Ketika kereta hijau ini boleh berangkat. Kira-kira. Ini saya mau ngeberangkatin kereta warna hijau nih yang di belakang. Nah, kapan dia boleh berangkat atau dapat aspek untuk sinyal warna kuning atau bahkan hijau ketika posisi kereta ungu ada di mana? Di B103 di sini. Sorry, sorry. Sorry ya, saya nggak pakai mouse. Nah, di sini ya. Baru si kereta warna hijau ini bisa berangkat. Oke. Yang lain ada yang mau nyanggah jawabannya Mas Fauzan atau udah setuju semua? Nah, kalau posisi kereta ungunya ada di belakang sinyal B103, berarti ini aspeknya merah, ini aspek kuning. Oke, ketika posisi kayak gini, berarti si aspek warna yang ada di stasiun A, ini sinyal berangkatnya bisa menunjukkan eh, sinyal berangkat ya. Cuman posisi sinyalnya bukan yang sebelah yang menunjukkan aspek merah gitu. Karena yang menunjukkan aspek merah ini berarti untuk eh, apa ada di jalur utama nih. Ini jalur satu. Ini harusnya ada satu tiang lagi. Di sini. Oke. Ingat ya karena yang jadi patokan masinis itu adalah sinyal yang di sebelah kanan arah datangnya kereta gitu. Nah, posisi kereta seperti ini, posisi keretanya kayak gini, ini merah nih. Misalnya ini merah. Posisi merah, kemudian ini posisinya hijau. Ini kita ambil contoh ya, kita nggak peduliin sinyal di depannya. Saya ngambil, ini saya mau cerita sedikit study case. Nah, ini posisi kayak gini, ini masih banyak masinis yang salah melihat aspek sinyal. Makanya ada istilahnya masinis itu melanggar sinyal, gitu. Jadi dia nggak boleh berangkat sebenarnya. Tapi karena dia ngelanggar, harusnya dia nggak boleh berangkat, tapi tetap berangkat karena memang kalau disinyalkan di stasiun sinyalnya kan memang banyak dan dekat-dekatan ya. Kalau di area stablik, nah itu sering tuh bikin si masinis itu kecelek gitu. Jadi dia salah. Nah di kereta api ketika dia udah maju, itu kereta nggak boleh digerakkan untuk mundur kecuali gerakan langsir. Makanya sekalinya dia melanggar aspek sinyal, kemudian lewatin batas track, artinya dia udah nginjek insulated rail joint, otomatis itu udah termasuk pelanggaran sinyal. Walaupun cuman keinjek dikit ya, asal dia udah offset lewatin IRJ, itu udah termasuk pelanggaran sinyal.
Nah, ini benar ya tadi jawabannya Mas Fauzan. Kereta ungu ini harus ada di B103 supaya kereta yang ada di stasiun A, artinya kereta selanjutnya ini bisa diberangkatkan. Nah, kalau ini udah diberangkatkan, ada di sini, otomatis ini juga akan berwarna merah. Ini ya. Jadi ketika ini udah berwarna merah, kemudian di B103 juga berwarna merah, maka kereta hanya akan bisa melaju sampai di depan batas B103. Sambil menunggu yang si ungu, kereta ungu ini lewat ke B102. Nah, ketika di area di depan B103 ini dan kereta itu stop, maka ini ada yang namanya space kosong yang lumayan jauh. Karena panjang satu gerbong atau satu kereta, bedanya gerbong sama kereta, Mas, ada ini ya, udah pada jelas lah ya, karena itu dasar banget. Karena satu panjang gerbong atau kereta itu kan sekitar 200 meter gitu. Sorry, 20 meter gitu per satu eh, gerbong. Nah, sementara panjang track circuit ini rata-rata panjangnya 2 sampai 2,5 kilo gitu. Atau kalau di Excel Counter dia bisa lebih jauh lagi petak jalannya. Nah, ini kan ada space besar ya, space besar nih. Nah, ini salah satu kekurangan dari persinyalan konvensional. Karena kalau di area atau di persinyalan CBTC, kereta ini bisa jaraknya bisa dekat nih antara satu kereta dengan kereta yang lain. Dia nggak meninggalkan jarak yang terlalu jauh. Oke, ini kita lanjut. Kalau dia udah ada aspek di sini, ini punya aspek warna merah karena diinjek. Kemudian di sini aspeknya warna kuning. Otomatis yang kereta warna hijau ini dia bisa untuk lewat ke B103 gitu. Oke, itu seterusnya sampai nanti kereta dua-duanya masuk ke stasiun B. Oke, kita coba ini saya ke slide yang lain. Oke, muncul Excel ada road number signal at start of road. Nah, terus ada aspek indikator muncul ya. Oke, ini saya jelasin pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan langsung diinterap aja, nggak usah nunggu akhir. Nanti makin bingung. Oke, road number itu artinya berarti kita akan melakukan pergerakan kereta, titik asalnya mana, titik tujuannya mana, yang di tabel route number. Kemudian signal at start of route, berarti di mana sih start atau awal perjalanan kereta. Ini ada number, number ini nomor aspek sinyalnya. Aspek ini berarti warna di tiang sinyal yang muncul. Kalau di apa lalu lintas, lampu lalu lintas kan merah kuning hijau ya. Ini sama nih, di aspek ini juga merah kuning hijau. Nanti mana yang muncul nih? Tergantung kita mau melakukan pergerakan keretanya normalkah atau gerakan kereta langsung atau pakai sinyal darurat atau gerakan langsir. Itu nanti beda-beda nih di aspek yang muncul itu warnanya apa. Kemudian ada indikator. Ya, indikator itu berarti si sinyalnya itu punya nggak dia eh, si apa speed speed indikator gitu yang angka 3 biasanya. Cuman sekarang rata-rata kan dibikin permanen ya si petunjuk arah atau batas kecepatan. Kalau misalnya yang muncul itu di tiang sinyalnya angka 3, artinya berarti batas kecepatan kereta ketika lewat adalah 30 km per jam. Gitu kalau misalnya ada yang lupa. Kemudian ada direction indicator. Ini berarti left atau right. Nah, ini adalah untuk sinyal petunjuk arah.
biasanya sinyal petunjuk arah itu ada di antara dua, ada di antara jalan yang dua-duanya adalah jalur utama atau sepuraya. Kalau paling make sense ya, atau yang teman-teman kegambar, kalau kita mau naik kereta ke arah Cirebon misalnya, nah di stasiun Cikampek itu kan dia ada petunjuk arah tuh yang ke arah Cirebon sama ke arah Bandung karena itu pertigaan. Distance signal ini adalah sinyal muka gitu. Jadi kalau tadi kita ngebahas masalah sinyal masuk yang tadi di lambangnya adalah J10. Nah, sebelum J10 itu biasanya ada sinyal muka. Jadi sistem persinyalan itu kan dibagi jadi tiga kelompok besar ya. Ada sinyal utama, sinyal pembantu, sama sinyal pelengkap. Nah, sinyal utama itu ada sinyal blok, sinyal keluar, sinyal langsir, sinyal darurat, sama sinyal masuk. Ada 5. Nah, nanti di sinyal eh, pelengkapnya itu ada sinyal petunjuk arah sama batas kecepatan. Kalau sinyal pembantu itu ada sinyal muka sama sinyal ulang. Terus ada repeater signal, artinya ada sinyal pengulang yang biasanya di tiang sinyalnya itu indikator yang muncul adalah atau nomor yang muncul adalah U. Kalau sinyal pengulang untuk sinyal blok berarti UB101 atau UB201 misalnya. Nah, kalau distance signal atau sinyal muka itu berarti dia di depannya itu pakai M nomornya. Yang bedain sinyal ulang sama sinyal muka adalah kalau sinyal muka dia punya aspek yang satu aspek lebih rendah daripada sinyal utamanya. Kan dia ditaruh di depan sinyal masuk ya. Sinyal masuk tuh biasanya J10 identitasnya. Berarti di MJ10 kalau di J10 itu warnanya kuning, harusnya di ininya warnanya hijau di sinyal muka karena satu aspek lebih rendah. Makanya satu-satunya tiang sinyal yang dia tidak mengindikasikan atau nggak mengandung warna merah ya di sinyal muka. Terus kalau repeater sinyal sinyalnya itu adalah sinyal pengulang. Artinya ketika misalnya UB101 berarti dia akan mengulangi sinyal yang ditampilkan oleh B101. Kalau B101 warna merah, maka di UB itu juga akan mengindikasikan warna merah. Cuman si indikasinya ini bukan berupa aspek warna, tapi garis warna putih. Oke, kemudian intermediate sun signal aspect. Berarti sun signal aspect ini kan sinyal langsir ya, untuk gerakan langsir yang ada di area emplacement gitu. Jadi rute yang terbentuk itu untuk asal sama tujuannya titik mana sampai titik mana, ketika di antara dua titik tersebut ada intermediate sunting signal, berarti itu dimasukkan di sini. Kenapa harus dimasukkan? Karena ketika rute ini terbentuk, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah sunting signal ini. Jangan sampai dia mengindikasikan semboyan 6B, artinya boleh berjalan langsir, tapi route number-nya atau pembentukan sinyal yang ada di sini juga diperbolehkan jalan. Nah, itu kalau di negatif check bisa tembus, itu berakibat si kereta itu bisa bertabrakan. Kemudian kita ke destination of route. Destination of route itu adalah sinyal tujuan. Jadi kalau tadi kita udah bicara masalah rute, asal sama tujuan, maka di distance signalnya itu sinyal muka, di destination of route ini adalah sinyal tujuannya. Jadi titik yang akan dituju sama si kereta. Kalau dia berhenti di depan sinyal keluar, artinya dia harus berhenti di stasiun tersebut, maka di sinyal numbernya ini yang keluar adalah contohnya misalnya J12B gitu, atau J22B gitu.
Tapi kalau misalnya rutenya rute berangkat, berarti nanti di sini destination of route-nya adalah sinyal blok. Station ini berarti indikasi atau identitas nama stasiun. Kalau stasiun Manggarai berarti di sini ditulisnya MRI gitu. Kalau Bogor indikasinya kan BOO itu identitas stasiunnya. Itu di destination of route. Kemudian tabel terakhir itu ada namanya route and flank protection control. Route and flank protection control ini artinya penjagaan atau jaga samping yang dilakukan supaya perjalanan kereta itu bisa aman. Dia jangan sampai ada dua kereta yang berjalan bersamaan ke arah satu tujuan. Itu ini route and flank protection. Nah, di route and flank protection control ini ada beberapa tabel yang harus diisi. Yang pertama, point slot and detected and deteksi. Jadi ini adalah point mesin atau wesel yang akan dilewati. Nah, penomoran di sini ini nomor wesel ditambah lambang plus atau minus tergantung arahnya. Dia arahnya normal atau reverse. Kalau normal berarti plus, kalau reverse berarti minus. Normal itu arah weselnya ke arah lurus, reverse itu berarti dia mengarah ke belok. Track circuit clear berarti nomor track yang akan dilewati dan itu harus clear. Karena ketika salah satu track nggak clear, maka rute itu gagal untuk dibentuk. Kemudian track occupied atau bertrack ini adalah di titik mana si track itu pertama kali diinjak oleh kereta sebelum kereta masuk ke area stasiun untuk tujuan ini ya, tujuan rute yang dibentuk. Misalnya di J10 sampai J12B, maka bertracknya itu adalah track sebelum J10 itu di depan J10. Kemudian konflik road look itu sesuai namanya berarti dia rute yang berlawanan arah. Artinya rute ini nggak boleh sampai bisa terbentuk ketika kita membentuk rute dari J10 sampai J12B. Terus atau rute-rute yang lain yang bisa mengganggu pembentukan rute tadi dari J10 ke J12B. Kemudian ada opposing signal, berarti sinyal yang berlawanan arah. Nah, sinyal yang berlawanan arah ini misalnya ada tadi kan kita asalnya adalah J10 ke J12B. Maka yang berlawanan arah pasti akan sinyal J12A, yaitu opposing signal. OS track, OS track itu track yang pertama kali diinjek, jadi track pertama di belakang J10. Kemudian approach lock by, ini eh, nomor apa? Nomor track yang memang harus terkunci, harus clear. Terus JPL train accept itu pintu perlintasan yang akan menjadi syarat rute ini terbentuk. Biasanya pintu-pintu perlintasan yang di area stasiun. Jadi apa sih yang disyaratkan? Yang disyaratkan adalah palang pintu bisa nutup sempurna. Jadi ketika palang pintu itu nutup sempurna, maka aspek sinyal baru bisa dibentuk rute. Ketika si pintu perlintasan belum nutup sempurna, berarti rute juga nggak bisa dibentuk. Kemudian signal lock, berarti sinyal yang terkunci. Kemudian ada overlap control, itu artinya luncuran. Jadi satu trek di belakang batas berhenti kereta. Nah, ini untuk jaga-jaga ketika kereta itu gagal berhenti di depan batas berhenti kereta. Jadi ketika gagal berhenti, maka dia masih punya jaga samping atau overlap atau luncuran sehingga si whistle itu masih mengarah ke arah datangnya kereta. Nah, overlap ini biasanya satu trek di belakang batas berhenti kereta ya. Seperti itu. Oke,
udah mulai ke gambar, harus ini ya, kalau ada pertanyaan langsung diinterap, karena ini pasti akan saya munculkan di UAS gitu. Ini pasti nanti akan muncul di UAS. Oke, kita ambil contoh yang di Muara Enim. Sebelumnya bentar ya, istirahat dulu 5 menit, saya izin ambil minum. Oke, kita lanjut. Muncul nggak Muara Enim? Muncul, Pak. Oke. Ini kisi-kisi UAS ya, jadi pasti keluar. Biasanya saya interview kalau tes kayak ginian, tapi karena nggak ngejar, kita tes tulis saya berarti. Nah, ini ambil contoh. Ini makanya saya tekanin kenapa kalian harus paham, karena memang ketemu di lapangannya ya kayak gini nanti. Ini dokumen asli.
Nah, kita ambil contoh nih. J10 ke 12B. J10 ke 12B. Yang sinyal keluarnya yang mana? J10 apa yang 12B-nya? J12B, Pak. Oke, J12B adalah sinyal keluar. Nah, J10 ini sinyal masuk. Berarti sinyal at start of load-nya dimulai dari J10, sinyal masuk, kemudian aspeknya. Nah, kan dia pakai garis ya, bukan pakai warna. Jadi kalau kita masukin ke table interlocking, aspeknya itu bukan bukan kita warnain gitu, tapi pakai garis. Kalau lurus ke atas, ini mengindikasikan dia warnanya hijau. Kalau miring berarti kuning. Tapi kalau apa ke samping, ini dia mengindikasikan warna merah. Jadi sinyal at start of load-nya ini nomornya J10. Terus habis itu kita ambil contoh ini misalnya kita pakai sinyal warna kuning. Nah, ketika sinyal warna kuning, maka distance signalnya atau sinyal mukanya ini mengindikasikan warna hijau. Kenapa warna hijau? Ada yang bisa jawab? Kenapa di distance-nya uh, aspeknya warna hijau? Apa di MJ10 warna hijau gitu? Di sini. Karena J2 J12B-nya kuning bukan, Pak? Nah, ini kan kelihatan ya, Mbak? Ntar saya zoom. Nah, ini kan MJ-nya warna hijau ya. Karena ini MJ10, berarti dia akan satu aspek lebih ringan dari J10-nya. Gitu ya. Kalau ininya warna hijau, berarti di J10-nya berwarna kuning. Kalau di J10-nya warna hijau, berarti MJ-nya juga akan berwarna hijau. Karena nggak ada aspek yang lebih ringan lagi daripada warna hijau. Gambar nggak? Ada yang masih bingung? Sebelum kita lanjut ke tampil yang lain. Paham, Pak. Oke. Kemudian ada repeater signal. Ada sinyal UJ10. Berarti apa yang ditampilkan di UJ10 ini harus satu aspek dengan J10. Jadi kalau di J10-nya warna hijau, berarti di J10-nya itu juga berwarna hijau. Kalau di UJ-nya berwarna kuning, di J10-nya berwarna kuning, maka UJ-nya juga akan berwarna kuning. Kapan dipasang UJ? Kapan kapan dipasang MJ? Ada yang bisa jawab? Kapan sih kita butuh sinyal pengulang? Kapan kita butuh sinyal muka? Anda bisa jawab? Bedanya sinyal muka sama sinyal ulang? Oke, sinyal muka itu ada sebelum sinyal masuk. Kalau sinyal ulang ini di semua aspek sinyal dia bisa digunakan. Gunanya adalah untuk membantu penglihatan masinis ketika jalan atau di area rel itu berkelok. Jadi dia nggak si masinis nggak bisa lihat sinyal utama, maka dibantu sinyal pengulang. Makanya sinyal pengulang itu aspeknya akan sama dengan apa yang ditampilkan oleh sinyal utama. Nah, karena ini UJ10, maka dia akan menampilkan aspek yang sama dengan yang ditampilkan di J10. Gitu. Terus ada intermediate shunting signal aspek. Ini berarti di antara
J10 ke 12B, dia ada aspek yang atau shunting signal yang nyala gitu. Terus ini destination of route, ME artinya berarti name. Kemudian signal number, ini sinyal tujuan JL12B. Ada yang bisa jelasin apa bedanya J12B dengan JL12B? Ini yang bisa jawab bedanya J12B sama JL12B. Oke, kalau J12B berarti di aspek sinyal itu tuh cuman ada aspek sinyal utama yang merah, kuning, hijau aja, Mas. Aspek warna. Nah, kalau JL12B, L itu mengindikasikan bahwa langsir. Artinya di tiang sinyal tersebut dia terdapat sinyal langsir. Pernah lihat nggak di sinyal apa keluar terus terdapat juga sinyal langsir yang nempel. Nah, itu bedanya di situ, Mas. Kalau cuman J12B berarti itu nggak ada sinyal langsir di situ. Berarti hanya tiang sinyal, kemudian aspek warna merah, kuning, hijau. Terus points atau dry lock and detected berarti ini vessel yang akan dilewatin sekaligus arahnya. 11A ke 21B itu ke arah normal, 11B ke 21A arah normal, 11C normal, 11D 21C arah normal, 11E 51A itu juga arah normal. Kemudian track circuit clear, berarti ini nomor track circuit yang dia eh, harus dilewatin dan nggak boleh gangguan supaya perjalanan kereta ini bisa dilakukan. Ada 10 BT, 10 CT, 11 AT, 11 BT, 11 CT, 11 BT. Nah ini. Kemudian konflik road loop-nya, ini rute-rute yang nggak boleh sampai bisa terbentuk ketika dari J10 ke J12B ini terbentuk. Gitu. Nah, OS track ini track yang pertama kali diinjak. Berarti dia biasanya akan ada di belakang sinyal. Nah, ini kan 10 BT ya, OS track. Kemudian approach lock by track-nya 10 AT. Atau ini tadi istilahnya adalah bar track. Nah, kita lihat nih di gambar emplacement. Muncul gambar emplacement di layar kalian sama nggak? Muncul, Pak. Oke, nah ini kan rutenya dari ini ya. Ini karena nggak bisa saya tandain nih 10 AT nih. Sinyalnya ini nih. Nah, ini ada 10 AT. Ini approach lock by. Berarti pertama kali, uh, track yang diinjak di depan sinyal.
Kalau OS track itu pertama kali dia nginjak ketika melewati batas IRJ. Jadi kalau OS track itu di belakang sinyal, kalau bertrack atau lock bay itu sinyal apa track yang ada di depan sinyal sebelumnya. Jadi rute yang dipakai untuk mengunci. Karena di beberapa pergerakan kereta itu aspek sinyal itu nggak akan berubah sebelum approach lock bay-nya terduduki. Kayak contohnya sinyal langsir atau sinyal darurat atau batas kecepatan, itu dia nggak akan bisa menunjukkan aspek tersebut ketika 10 AT ini belum terduduki. Jadi si approach lock bay ini digunakan sebagai syarat atau untuk memastikan bahwa kereta harus ada di depan sinyal dulu, baru rute itu bisa dilakukan. Kenapa? Itu untuk memastikan bahwa perjalanan kereta itu aman. Nah, di persinyalan yang ELIX atau electric logic, bahkan di sinyal masuk pun dengan pergerakan yang mengindikasikan semboyan 6 atau semboyan 7, syarat itu juga digunakan gitu. Syarat itu digunakan. Jadi si 10 AT harus terduduki baru aspek sinyal bisa berubah aspek. Itu bedanya. Nah, kalau yang track circuit clear, berarti semua track yang akan dilewati sama kereta dari sinyal asal sampai sinyal tujuan. Ini kan nanti dia akan lewatin 10 BT, CT, 11 AT, 11 BT, 11 CT, sampai ke sinyal tujuan, yaitu J12B. Oh, di sini, J12B. Nah, tadi kan JL12B ya, yang muncul. Nah, ini karena ada sinyal langsirnya. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah ketika sinyal langsir itu jadi satu dengan sinyal utama yang lain, kayak gini, maka warna merahnya itu nggak ada. Tapi kalau sinyal langsir berdiri sendiri, dia punya 3 aspek, 2 putih sama 1 merah. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, kalau yang apa point lock tadi, itu artinya vessel yang akan dilewati. Jadi di sini akan ngelewatin beberapa vessel, 11 vessel 11A, kemudian di sini ada vessel 11C, itu. Nah, tadi ya kalau sinyal langsirnya itu dia berdiri sendiri, dia punya 2 aspek warna putih dan 1 aspek warna merah, kayak gini, ada 3. Jadi kalau dia belum boleh bergerak, maka aspek warna merah yang muncul, tapi kalau udah boleh langsir atau semboyan 6B, merahnya padam, putihnya nyala gitu. 2 aspek. Terus ada lagi yang sinyal darurat. Nih, segitiga paling bawah, ini ada artinya. Ini mengindikasikan bahwa dia juga ada sinyal darurat. Sinyal darurat itu dipakai kalau rute itu harusnya bisa terbentuk. Cuman ternyata di area tracknya itu ada gangguan, tapi dari sisi kabel ya, kalau rel patah itu memang nggak aman untuk dilewati.
Tapi kalau misalnya ternyata kabelnya yang kendor, tapi secara fisikalnya aman, maka dia tetap aman untuk dilewati. Nah, itu kan nggak bisa clear karena ada trouble kan. Nah, itu masih bisa pakai sinyal darurat untuk melaksanakan atau untuk melakukan pembentukan rute tersebut. Seperti itu. Kemudian sinyal log ini dia sinyal yang sama, yang nggak boleh sampai terbentuk gitu. Yang sinyal-sinyal ini nggak boleh sampai kena atau terbentuk rute. Karena ini sebagai salah satu flank proteksi. Artinya sinyal-sinyal ini tuh nggak boleh sampai bisa terbentuk karena bisa mengindikasikan atau nggak prepel atau tabrakan lah nanti. Kemudian overlap control ini berarti dia luncuran dari sisi track circuit nih 12 CT ya. Kalau kita lihat di sini aspek sinyal 12 CT. Nah, sinyalnya kan sampai sini nih. Ini ya, batas berhenti kereta di sini. Nah, tadi luncurannya adalah satu trek di belakang batas berhenti kereta. Berarti satu trek di berhenti kereta ini 12 CT. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nanti silakan teman-teman gambar emplasemen masing-masing. Jadi tugasnya tugas sendiri-sendiri ya. Teman-teman gambar emplasemen, kemudian kasih nomor, emplasemennya yang sederhana aja, kasih nomor, kemudian bikin ini, tabel interlocking ini. Jadi teman-teman cobalah latihan dulu sebelum nanti UAS, karena di UAS pasti saya keluarin nih soal ini. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, eh, teman-teman kumpulin, jadi H-1 sebelum perkuliahan, nanti teman-teman kumpulin, nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Karena ini eh, sesuatu yang teman-teman harus pahami atau harus bisa. Oke, nanti kita ketemu lagi. Ah, mungkin kuliahnya hari Rabu ya, hari Rabu malam itu atau Rabu pagi nanti saya info, atau hari Kamis pagi itu nanti saya info ya. Jadi nanti kita ketemu lagi, terus kalian kita terakhir ngebahas masalah materi persinyalan CBTC sebelum teman-teman UAS. Mungkin itu terima kasih untuk perkuliahan pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita doa dulu, doa sampai pimpin dalam agama Islam. Bagi yang beragama non-Muslim, silahkan menyelesaikan. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih untuk perkuliahan pada sore hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kami. Ya Allah, kami sedang mengejar cita-cita kami, permudahkan kami dengan kun fayakun Allah nasir wala tu'asir. Ya Allah, semoga Engkau selalu berikan kesehatan, keberkahan rezeki, kemudahan rezeki, dan umur yang panjang bagi kedua orang tua kami. Jadikanlah kami anak yang sukses, yang bisa membanggakan kedua orang tua kami dan orang-orang yang menyayangi kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, jika nanti beliau meninggal, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Dan jika orang tua kami telah meninggal, semoga Engkau lapangkan siksa kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Recording Ya, stopped. Kak.